Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ruqyah, bahwa nanti akan ada orang yang masuk surga itu yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Masuk surga itu tanpa diperiksa, tanpa disiksa, langsung masuk surga. Dan mereka yang masuk surga tanpa diperiksa dan tanpa disiksa, itu cirinya ada 4. Cirinya ada 4. Yang pertama adalah la yatatayyarun. Tidak boleh tatayyur. Tidak boleh percaya dengan gugon Tuhon. Burung perenjak di depan rumah, ada tamu. Di belakang rumah ono maling. Apalagi burung gagak, gondol nyowo. Apa meneh? Nah, tekek. Maka ini namanya tatoyur. Ini tidak boleh. Lagi ngerepi brambang, kenok, aduh anakku. Nah, maka ini tatoyur. Mantenan nek ra ngenculke pitik mengko ono opo-opo. Pokoknya nong paker kon gowo. Ini namanya tatoyur. Di sini masih ada? Wah, ini tugasnya Pak Samijen nih. Ini pimpinan cabang harus bertanggung jawab ini. Baik. Bapak Ibu, ya, memang harus pelan-pelan menyampaikan kepada masyarakat, tidak semudah membalik telapak tangan. Ada lagi bentuk tatoyur yang lain di masyarakat kita? Jembatan, gagak, perenjak, apa mana? Apa? Nabrak kucing, ya. Ada tatoyurnya? Ada anggapan sialnya? Apa? Nabrak kucing. Nah, nanti bisa kecelakaan dan seterusnya. Orang hamil tidak boleh meleh pitik. Nah, itu semua bentuk tatoyur. Maka orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tidak boleh tatoyur. Yang kedua, la yastarqun. Kata Nabi, orang yang minta diruqyah. Orang yang minta diruqyah juga tidak bisa masuk kelompok ini. Kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Karena itu secara prinsip kita tidak boleh minta di ruqyah. Secara prinsip. Kenapa? Karena minta ruqyah itu makruh. Jadi minta ruqyah itu makruh. Meruqyah itu sunnah. Tapi minta di ruqyah itu makruh. Solusinya bagaimana? Kita lihat dulu pendapat para ulama terkait hal ini. Yang pertama, menurut Syekh Shafi'i Rahmanu Barakfuri, makna tidak minta di ruqyah, maknanya adalah tidak minta ruqyah syirki, ruqyah yang syirik. Karena ruqyah itu ada 2. Pertama adalah ruqyah syar'iyah, ruqyah yang sesuai tuntunan, seperti yang tadi kita jelaskan beberapa poin, meskipun belum komplit, tapi tidak apa-apa karena pertemuan kita tidak panjang, jadi yang pokok-pokok saja. Yang kedua adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung syirik. Maka semua praktek perdukunan yang tujuannya kepada selain Allah, dukun kepada selain Allah ya, maka itu semuanya disebut ruqyah syirkiyah atau ruqyah syirik. Jadi Bapak Ibu, maka yang dimaksud oleh Nabi la yastarkun, tidak minta ruqyah, menurut Syekh Shafi'i Rahmanu Barakfuri tidak datang ke tukang ruqyah syirik. Makna yang berikutnya, makna tidak minta di ruqyah di sini adalah hendaknya orang lain yang memintakan ruqyah. Jadi bukan orang yang sakit. Bukan orang yang sakit, tapi orang lain. Kata Nabi, istarkulaha fa inna biha nadrah. Mintakanlah dia ruqyah karena dia kena ain. Jadi mintakanlah dia ruqyah
karena dia kena ain. Maka Nabi minta kepada orang lain untuk memintakan ruqyah. Jadi kalau memintakan orang lain itu sunnah. Istri memintakan suaminya, suami memintakan istrinya, anak memintakan ibunya, memintakan temannya. Karena Nabi mengatakan istarku, mintakanlah. Jadi yang minta orang lain. Yang ketiga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mufti Masjidil Haram yang dulu, Syekh Abdul Aziz bin Bas, itu menyebutkan bahwa makna minta ruqyah yang menjadikan gugur, tidak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah minta ruqyah jika dia iktimad, bertawakal kepada peruqyahnya. Dan dalam banyak kasus ketika seseorang menjadi pasien ruqyah, itu pasien itu sangat menggantungkan kepada ustadz itu. Nah, ini yang tidak boleh. Harusnya juga melakukan ruqyah mandiri, tidak semata-mata tergantung kepada ustadz. Karena iktimad, menyandarkan ketawakalan kepada ustadz tadi, maka ini menjadikan seseorang tidak masuk golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ketiga, layak tawun, tidak berobat dengan kai. Jadi pertama tadi yang tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tatoyur. Yang kedua minta ruqyah, ada penjelasannya tadi nggih. Yang ketiga berobat dengan kai, sudah tidak perlu dibahas. Berobat dengan kai itu berobat dengan sundutan besi panas. Meskipun di daerah-daerah lain ada, tapi di tempat kita saya tidak menemukan. Jadi besi dipanaskan untuk ditempelkan pada bagian saraf sehingga mematikan rasa sakit. Nah, ini tidak boleh. Apa? Oh, pernah Pak? Ada yang gitu, masih ada ternyata. Baik, masih ada ternyata, baru tahu saya. Baik, itu tidak boleh. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, yakni orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini Nabi menyebutkan 4 tapi maknanya 1. Tidak perlu tatoyur, tidak perlu beranggapan sial, cukup tawakal. Tidak perlu minta ruqyah, tapi bertawakallah kepada Allah sembari diruqyah secara mandiri. Kalau harus minta, jangan tawakal sama tukang ruqyahnya. Tidak perlu disundut dengan besi kai. Bertawakallah kepada Allah, ikhtiarlah yang normal. Karena maknanya adalah tawakal. Maka jangan sampai ketika seseorang minta ruqyah bertawakal kepada yang